Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan, kaum muslimin, mukminin yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan hormati, alhamdulillah pada ba'da maghrib ini seperti biasa setiap Senin sore atau malam Selasa kita lakukan kajian kitab suci Al-Quran. Insyaallah kita terakhir sudah sampai ayat yang ke 22 ya Pak? 22 terkait dengan masalah haid ya, dan kita akan lanjutkan nanti insyaallah, mudah-mudahan bisa sampai ayat 225 ya. Baik, kita awali para hamba sekalian dengan sama-sama baca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan ayat 223, 224 sampai 225 ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un 'alim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Shadaqallah. Baik, Bapak sekalian, kita awali dengan terjemahan dulu ya sebelum kita kaji. Nisa'ukum ya, istri-istri kalian itu harsun, apa Pak? Sawah lah, ladang ya, lakum buat kalian. Kalian kita kaum laki-laki selaku suami ya. Fa'tu maka datangilah harsakum, ladang-ladang kalian, anna syi'tum bagaimana saja kamu kendaki. Wa qaddimu dan kedepankanlah li anfusikum untuk diri kamu. Wattaqullah apa artinya? Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah.
wa'lamu dan ketahuilah annakum bahwa sungguhnya kalian mulaqu akan menemuinya, ya menemui Allah. Wa basyir dan gembirakanlah al-mu'minin untuk orang-orang yang beriman. Wala taj'alu dan jangan kalian jadikan Allah maksudnya nama Allah ya, urdotan sebagai penghalang li aimanikum untuk sumpah-sumpah kalian, antabaru untuk kalian berbuat baik, watattaqu dan bertakwa, watuslihu dan adakalah perbaikan atau dan untuk melakukan perbaikan ya, untuk melakukan perbaikan bainan nas di antara manusia. Wallahu dan Allah itu sami'un apa? Maha mendengar, alimun maha mengetahui. La yu'akhidhukum tidak akan disiksa atau tidak akan dikenai sanksi ya kamu oleh Allah bilagwi ya, dengan yang apa Pak? Bilagwi dengan tidak sengaja, fi aimanikum dalam sumpah-sumpah kalian, walakin dan akan tapi yu'akhidhukum dia Allah akan memberikan sanksi pada kalian bima dengan apa yang ya, kasabat dilakukan qulubukum oleh hati-hati kalian. Wallahu dan Allah itu ghafurun maha pengampun, halimun lagi maha penyantun ya, ini kurang lebih terjemahannya ya. Nah, untuk terjemahan ayat ini kemarin sebenarnya sudah ya, cuma tinggal penjelasan yang belum. Jadi dari mulai ayat yang kedua 21 ya, dimana kita disuruh apa Pak? Memilih pasangan hidup yang harus sakidah ya. Seorang laki-laki nggak boleh menikahi perempuan musyrik, dan sebaliknya perempuan juga nggak boleh menikah dengan laki-laki musyrik. Khususnya para wali ya, tidak boleh menikahkan ketika dia punya anak gadis atau adik perempuan dengan laki-laki musyrik. Ini penting. Nah, dalam hubungan berumah tangga harus tahu tentang masalah fikih. Ya, makanya pada zaman Nabi para orang laki-laki ya, para laki-laki nanyain masalah haid ya. Jadi yang nanya masalah haid justru bukan ibu-ibu ya. Bukan ibu, tapi para orang laki, para nggak enak bahasanya ya, para suami ya, para suami. Nah, kenapa justru malah para suami nanya masalah haid? Ya ini dia kepentingannya, ya kan? Karena memang yang butuh, Pak, yang sangat butuh dan membutuhkan apa Pak? Bersihnya istri haid adalah suami ya. Makanya harus tahu kapan ya dia harus berhubungan dan sebagainya. Nah, kemarin sudah kita bahas. Nah, selain masalah haid juga harus tahu ya para suami ya, karena yang keluar di darah wanita itu bukan cuma haid, ada darah istihadhah, ada darah nifas ya, kemudian juga ada air-air kotor yang lain. Nah, itu harus tahu. Jadi yang tahu justru para suami ya, untuk memberitahu kepada istrinya. Istrinya atau para istri Pak? Istri doang ya, cuma satu ya, istri doang. Kalau para berarti 3 ya. Nah, begitu sudah suci, kemarin disuruhnya kita Pak, disuruhnya apa? Nunggu sampai bersuci apa nunggu suci? Bersuci apa suci? Bersuci ya. Jadi jangan kamu dekati ketika dia baru suci. Nah, kalau sudah bersuci, jadi ada istilah yat hurna, ada
Tatoharna. Kalau ya tahurna baru berhenti suci, nggak haid, tapi belum bersuci karena belum mandi. Nah, kalau udah mandi baru ya fa'tuhunna min haitsu amarokumullah. Datangi ya itu istri yang sudah bersuci ya dari arah mana saja yang Allah perintahkan ya. Ya. Berarti udah menikmati malah kali. Nah, ya dari arah mana saja. Sekarang kelanjutannya adalah nisaukum, istri-istri kalian itu harsul lakum, sawah ladang buat kalian. Jadi Allah mengumpamakan istri itu sama dengan apa, Pak? Tempat untuk bercocok tanam, ya. Sawah ladang. Jadi karena istri diumpamakan dengan sawah ladang, berarti yang akan menjadi penanami siapa, Pak? Suami. Nah, yang akan menjadi penanami suami. Nah, yang menentukan hasil ladang, hasil sawah itu bagus dan tidaknya, sawahnya apa yang bercocok tanam? Yang bercocok tanam, ya. Jadi tergantung dia mau nanam apa dan pengen seperti apa. Nah, jadi tergantung siapa yang nanam. Jadi kalau anak menjadi solihah ya, itu berarti tergantung apa? Yang nanam, ya kan? Anaknya bagus, sehat, nggak berpenyakitan, tergantung yang nanam. Oh iya. Jadi tergantung yang nanam. Nah, makanya karena tadi diumpamakan sama dengan sawah ladang, biar hasilnya bagus, Pak. Biasanya para petani juga nanam itu pakai waktu. Pakai waktu nggak, Pak? Pakai, ya kan? Sawah dicangkulin setiap bulan, tanam setiap bulan, ya nggak bakal jadi, ya kan? Pak, paling banter paling banyak setahun berapa, Pak? 3 kali. Malah mungkin kalau bikin 2 kali malah bagus ya, karena tanahnya sudah anteng. Pak, anteng itu maksudnya apa? Ya sudah gembur ya, unsur hara tanahnya sudah bagus ya, nggak asam ya, nggak asam. Kalau apa? Didiamkan lama. Nah, didiamkan lama. Tapi kalau tadi, Pak, ditanamin terus ya tadi hasilnya kurang bagus ya, jadi pakai jarak ya diantaranya. Nah, faktu harsakum, datangilah istri-istri kalian, anna syi'tum, bagaimana saja dan kapan saja kamu kendaki ya, di kapan saja dan bagaimana saja. Tapi tadi rambu-rambunya harus kita tahu setelah dia suci ya, setelah dia suci. Jadi kalau belum suci ya tidak boleh. Anna syi'tum ya, bagaimana saja, dari arah mana saja ya. Kalau kata Ustaz Manaf, yang penting jangan apa salah lobang katanya Manaf. Tuh. Waqaddimu, dan dahulukanlah ya, li anfusikum, untuk kalian. Jadi pengertian waqaddimu li anfusikum itu artinya buat kita para suami ketika menggauli istri, utamakan untuk mendapatkan apa, Pak? Maslahat, mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan dunia akhirat, bukan semata-mata untuk pelampias syahwat ya, bukan semata-mata untuk pelampias syahwat ya, tapi diniatkan untuk mendapatkan apa tadi? Maslahat dunia dan akhirat ya. Ada juga yang memahami waqaddimu li anfusikum, Pak, berarti kita para orang laki-laki, para suami yang memulai ya kan, karena biasanya para wanita itu apa, cenderung apa, banyak malunya. Nah, pasif tadi kata Ustaz Ade Darmawan ya, pasif ya. Nah, makanya yang aktif harus yang aktif harus suami ya tadi, karena paling pasif tadi. Jadi para suami yang harus apa, agresif tadi ya, agresif nih, harus harus nyerang gitu ya, harus nyerang. Nah, itu ya silahkan ya, di mana waqaddimu li anfusikum, yang penting tadi jangan semata-mata hanya sebagai apa, pelampias syahwat ya, niatan
ibadah yang ada maslahat manfaat dunia akhirat itu ya. Jadi jangan saking karena agresifnya Pak sampai baca doa aja lupa Pak, baca doa lupa loh. Iya, baca doa lupa ya kan? Padahal doa itu termasuk penting, karena dengan doa itu nantinya ketika Allah kasih rezeki berupa anak, maka anak itu tidak dikuasai oleh setan ya. Ya. Lupa Pak Yanto doanya ingat nggak? Ya. Allahumma jannibna syaiton wa jannibas syaiton ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan dari setan apa yang Engkau rezekikan pada kami. Maksudnya rezeki di sini anak. Jadi ketika hubungan badan jangan sampai ada setan campur tangan, Pak. Jangan sampai ada kan waktu melepas baju tanpa baca bismillah, itu setan jadi lihat kita jadi tontonan. Tapi waktu kita melepas baju walaupun telanjang bulat dengan baca bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, setan akan nggak bisa melihat aurat kita, nggak bisa melihat aurat kita, ditutup Pak matanya sama Allah dengan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim waktu melepas baju ya. Waktu baca pakai baju kan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairima walah wa a'udzubika min syarriha wa syarrima walah. Begitu lepas baca bismillahirrahmanirrahim tangan kiri dulu. Nah itu setan nggak akan lihat. Nah itu kemudian ketika hubungan badan baca doa, jadi setan tidak ikut apa campur tangan, nggak ikut ngerayangin berarti Pak. Nah, nggak ikut ngerayangin ya. Tapi kalau nggak baca doa, nah itu makanya gitu Pak, kita aja kadang-kadang sama istri sendiri suka lupa baca bismillah ya. Jadi itu wattaqullah, jadi tetap Pak dalam koridor takwa pada Allah ya, takwa. Maka perhatikan rambu-rambunya ya. Jadi jangan sampai melakukan pelanggaran, karena itu ternyata ibadah. Nabi menyebutnya apa Pak? Sodakoh ya, sodakoh. Jadi suatu saat para orang miskin datang ke Nabi, ya Rasulullah gimana sih ini pahala diborong aja sama orang kaya ya. Ketika kami sholat orang kaya sholat, kami puasa orang kaya pada puasa, giliran mereka pada sodakoh ya kami nggak bisa, nggak gablek apa-apa ya kan. Apa kata Nabi? Emang kamu nggak tahu baca tasbih sodakoh, tahmid sodakoh, tahlil sodakoh ya. Kamu amar ma'ruf sodakoh, nahi mungkar sodakoh, kamu mendatangi istri kamu itu sodakoh. Sahabat bertanya, apa iya Rasulullah, kok bisa ya datangi istri sodakoh? Nah kata Nabi, kalau itu kamu tumpahkan di orang yang bukan istri kamu, kan itu haram. Nah kalau kamu tumpahkan di istri kamu, itu sodakoh. Tuh, sodakoh Pak. Jadi sodakoh ke istri bukan cuma apa Pak? Ngasih nafkah saja ya, termasuk apa? Tadi hubungan badan. Tapi jangan karena pahala sodakoh kemudian apa? Pengennya hubungan badan doang ya, nafkahnya kagak. Makanya ada istilah nafkah lahir batin. Jadi batinnya iya, lahir juga iya juga gitu. Lahir dulu, batin dulu. Lahir dulu ya, lahir dulu. Ya, lahir dulu Pak. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, annakum, bahwa sungguhnya kalian mulaku, akan menemuinya Allah ya. Maka di sini kenapa diwanti-wanti dengan wa'lamu? Karena ketika kita melakukan sesuatu nanti akan ada pertanggungjawaban, akan ada pertanggungan jawab ya. Jadi hati-hati ya, sudah ada ajaran dari Allah, sudah ada rambu-rambu, jangan sampai dilanggar ya, jangan sampai dilanggar. Na'udzubillahi min dzalik ya. Kalau sampai ada pelanggaran seperti yang pernah dilakukan pada zaman Nabi Lut ya, akhirnya Allah murka. Wa basyir, dan gembirakanlah al mukminin, kepada orang-orang yang beriman ya. Cukup sampai sini yang tanyakan sebelum kita lanjutkan. Silakan. Oh, mengilah istri ya. Jadi mengilah istri itu adalah begini ya. Jadi kan ada istilah menjihar, ada mengilah gitu ya.
Kalau menjihar mengatakan kamu sama dengan punggung ibu saya, itu berarti jatuh cerai. Kalau mengilah itu berarti dia bersumpah tidak akan melakukan hubungan badan misalnya. Nah itu termasuk. Nah itu yang harus ada kafaratnya gitu. Jadi jaga hal seperti itu ya, jaga jangan sampai terucap itu ya, jaga. Kalau menjihar udah jatuh cerai itu Pak, kamu sama dengan punggung ibu saya. Kalau sama dengan punggung ibunya berarti kan haram ya kan Pak. Nah itu nggak boleh, itu menjihar namanya. Nah, itu ya. Itu baik, ada lagi Pak, silakan. Nggak ada ya. Wala taj'alu, dan jangan kamu jadikan Allah, maksudnya apa? Nama-nama Allah sebagai urdotan, penghalang li aimanikum, untuk sumpah-sumpah kalian. Ini bahaya ya. Jadi orang begitu mudahnya mengobrol sumpah ya. Karena mungkin Pak, dia bersembunyi di balik sumpahnya supaya tidak berbuat baik. Ayo datang ke tempat ke si Anu. Dia kan lagi hajatan, punya gawe. Saya udah bersumpah atas nama Allah kalau saya nggak akan pernah datang ke rumah dia. Nah, kayak gitu Pak kasusnya. Ya. Jadi kalau sampai terjadi hal seperti itu, Pak, lebih baik dilanggar. Ya. Jadi aiman itu kemarin sudah saya jelaskan ya, Pak ya. Ada aiman, ada wa'dun, ada ahdun, ya, ada misakun, ya, semua artinya janji. Tapi kalau ahdun, wa'dun yaitu janji, kalau dilanggar termasuk dosa dan termasuk kategori orang yang munafik. Kalau misakun, janji yang teguh, seperti halnya akdu nikah. Nah, kalau aiman, janji yang disertai dengan apa? Sumpah. Bahkan jadi prakteknya biasanya dengan jabat tangan. Maka kata aiman itu sebenarnya artinya kanan, Pak, tangan kanan. Makanya biasanya orang jabat tangan pakai tangan kanan ya. Nah, itu demi Allah saya berjanji. Nah, biasanya tambah dengan apa? Saksi, biar tambah mantap ya. Lebih mantap lagi pakai apa, Pak? Quran taruh atas kepala gitu ya. Tapi yang ini nggak ada nih, yang nggak ada syariatnya yang taruh atas kepala. Kalau jabat tangan ada, demi Allahnya ada, saksi juga ada. Tapi kalau pakai Quran nggak ada. Sama dengan apa, li'an ya. Li'an itu apa, Pak? Sumpah 4 kali, yang kelima mengutuk diri sendiri untuk membenarkan tuduhannya kalau istrinya zina, karena dia mengadukan ke hakim tanpa 4 saksi. Nah, ketika dia bilang demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah 4 kali, yang kelima demi Allah, kalau apa kesaksian saya palsu, saya siap dikutuk oleh Allah. Nah, si istri boleh menjawab, boleh membantah dengan sumpah yang sama. Nah, bila seperti itu, maka perkaranya diserahkan pada Allah. Hakim tidak perlu memutuskan. Karena si istri juga sudah bersumpah juga. Nah, prakteknya kita, Pak, kan nggak seperti itu. Dipocongin. Namanya sumpah pocong. Nah, sumpah pocong itulah yang gawean kita sebenarnya. Kalau Qur'annya mah nggak ada pocongan. Nggak ada bungkusan lontong, nggak ada ya. Nggak ada. Ya, jadi cukup dengan apa tadi? Sumpah 4 kali, yang kelima mengutuk diri sendiri. Si istri yang dituduh menjawab, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Yang kelima, bahwa saya tidak melakukan apa yang dituduh sama suami saya. Kalau kamu kan saya siap dilaknat oleh Allah, gitu. Dimurkai. Tidak ada beda, ada dikutuk, ada dimurkai. Seperti itu. Nah, itu sudah secara materi hukum sah. Dua-duanya tidak ada tuntutan. Nanti yang memutuskan, pasti ada yang salah kan, Pak? Loh iyalah, pasti salah satunya. Kalau nggak suami ya istri itu kan, pasti kan. Nah itu ya, itu namanya apa? Li'an, sama-sama sumpah ya, tapi beda prakteknya. Ini aiman. Mubahalah itu datang keluarga dan kelompok. Ya, jadi antara kelompok. Ya, seperti pada zaman Nabi hampir pernah terjadi. Nanti kita ketemu di surat Ali Imran. Jadi antara Nabi dengan kaum muslimin yang lain, ya, plus keluarga dan kaum muslim Islami dan orang-orang Nasrani Najran. Ini masalah akidah. Jadi ketika disampaikan dakwah masalah Islam, orang Nasrani beragumen bahwa ini salah, nggak mempercayai
kerasulan Nabi. Nah, kalau gitu mubahalah. Nah, sudah disepakati kapan waktunya, artinya siap mubahalah. Jadi Nabi datang dengan keluarganya dan kaum muslim yang lain, mereka pun dengan keluarganya dan pengikutnya. Nah, tapi ternyata mereka sebenarnya hati kecilnya mengimani. Nah, ini jadi dia udah mulai ragu. Ini kalau Muhammad benar, kita bakal habis. Bakal habis, Pak. Mati semua bakal dia kan, binasa semua. Akhirnya mubahalah dibatalkan, terjadi. Nah, kita gampang banget mubahalah ya, Pak. Berkali-kali kita antara partai ya. Tempo hari pernah P3 sama PDI, kata mubahalah apa segala macam. Ya. Nabi nggak pernah terjadi loh, Pak. Ya, nggak pernah terjadi karena tadi konsekuensinya adalah apa? Pasti salah satu kelompok ada yang binasa. Bisa seperti yang mungkin khusus yang untuk orang muslim sama orang kafir ya. Nah, seperti itu. Kalau sama muslim enggak ya? Iya, nah kita tadi kan antara golongan. Yang jelas antara golongan lah, antara golongan. Sama muslim enggak gitu. Antara golongan. Mestinya kalau antara muslim harus selesai dengan apa? Dengan islah, ya kan? Kalau nggak selesai dengan islah, dengan pengadilan, gitu mestinya. Nggak sampai mubahalah lah ya. Mestinya, Pak. Apapun mestinya ada islah, ada hak, ada apa? Pengadilan, mestinya. Jadi harus selesai di situ. Nggak sampai ke mubahalah mestinya ya. Nggak sampai. Jadi mungkin tadi ya sudah deadlock sana sini, akhirnya mubahalah. Lagi selain Aiman tadi barusan apa? Ada lagi tadi. Apa? Ada lagi tadi. Li'an tadi semua li'an tadi li'an. Yang satunya lagi tuh. Mubahalah li'an. Terus? Ada ahdun, wa'dun, ada misakun. Masih banyak banget ya contoh-contohnya gimana. Ya kalau misak itu janji yang sepihak. Ya seperti halnya ketika terjadi akad nikah antara suami dan istri itu kan yang berjanji kan laki-laki, Pak. Ya kan? Nah itu ya janji sepihak. Nah, namanya itu maka disebut misakon golidon, janji yang kuat itu, Pak. Janji sepihak. Jadi nggak saling berjanji kan? Tidak saling berjanji. Sama dengan umat Nabi Musa, ya kan? Udah kita bahas waktu itu. Ketika mereka ya diambil janji sepihak Allah dengan diangkat bukit Tur Sina di atas kepala mereka, ya kan? Nah, supaya mengingkarkan janji. Nah, ini kan sanksinya kalau mereka ingkar janji akan ditimpa sama bukit itu. Ini misakon gol itu, misak itu. Kalau wa'dun, ahdun janji antara kita. Saya janji ya sama ke tempat kamu. Nah, seperti itu. Itu namanya janji. Nah, kalau diingkari ya dosa tetap. Ya kan? Janji dosa. Karena termasuk salah satu ciri orang munafik. Idza wa'ada lafa. Kalau dia berjanji ingkar, itu ya. Jadi jangan kamu jadikan ya mengatasnamakan Allah sebagai penghalang ya dengan sumpah-sumpah kalian tadi. Baru untuk berbuat baik tadi ya, untuk tadi misalnya tadi untuk kondangan, untuk silaturahmi ya, atau apa saja lah, Pak. Ya termasuk masalah apa, Pak? Jual beli misalnya. Ya. Watat taku dan perkara takwa. Ya, perkara takwa. Saya berjanji nggak akan ke masjid Al-Furqan. Nah, ini kan demi Allah saya nggak akan sholat di masjid Al-Furqan. Ini kan perkara takwa. Ya, nggak boleh seperti itu. Walaupun dia sholat ke masjid yang lain ya, Pak. Ya kan? Walaupun dia sholat ke masjid yang lain. Watuslihu bainan nas, termasuk tadi watuslihu, islah di antara sama manusia. Melakukan perbaikan di antara sama manusia. Saya udah bersumpah nggak mau datang ke rumah dia, padahal dia kematian misalnya kan. Nah, yang hal-hal seperti ini, Pak, harus dilanggar sumpahnya, walaupun dia harus bayar kafarat, harus dilanggar, ya. Jadi kalau kaitannya dengan masalah berbuat baik atau takwa, ya, tadinya saya bersumpah demi Allah saya nggak makan daging kambing, karena pernah makan daging kambing sekarat, darahnya naik, akhirnya saya stroke, kemudian sembuh, ya sembuh. Kata dokter, kamu harus makan daging kambing biar badan kamu anget, sehat, bisa bangun malam tahajud. Nah, ayo. Nah, kalau emang seperti itu harus dilanggar, karena dengan dia makan daging kambing, badan sehat, badan panas, nggak dingin, bangun malam anget, ya kan?
Kalau makan tahu tempe terus kan Pak dingin badan Pak. Loh iya kan? Loh iya. Makan tahu tempe. Tapi kalau ada yang kambing hangat. Nah seperti itu. Harus dilanggar. Nah bagaimana cara melanggarnya? Ya kita makan daging kambing. Udah itu bayar kafarat. Apa kafaratnya? Buka ya, surat Al-Maidah 89. Surat kelima. Udah, kamu semua? Al-Maidah 89. Al-Maidah 89. Udah Pak Yanto? Ustaz udah? Surat kelima ya. La yu'akhidukum. Ayo kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum balaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Shadaqallah. La yu'akhidhukum. Ya, tidaklah kalian diberi sanksi Allah bilagwi dengan yang tidak sengaja fi aimanikum dalam sumpah-sumpah kalian. Walakin dan akan tapi yu'akhidhukum, dia Allah akan memberi sanksi pada kalian bima dengan apa yang aqadtum, kamu akadkan. Memang diniatin bener ya Pak, diniatin bener mau bersumpah al-aiman dengan apa? Sumpah-sumpah tadi. Fa kafaratuhu, maka kafaratnya, nah ini ya. Jadi kalau memang benar-benar dia sengaja bersumpah kayak tadi ya, demi Allah saya nggak makan daging kambing, demi Allah saya nggak akan ke Masjid Al-Furqon, demi Allah saya nggak kedatang ke rumah si Anu gitu ya. Nah, padahal itu adalah sebenarnya perbuatan baik ya, tapi dia sumpah-sumpah seperti itu. Nah kemudian dilanggar ya, dilanggar. Dan memang harus dilanggar mestinya kayak gitu, itu maka kafaratnya it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, min awsati, dari yang pertengahan, matud'imun, apa yang kamu beri makan, ahlikum, kepada keluargamu. Pertengahan itu maksudnya apa Pak? Ya tengah-tengah, kan makan kadang-kadang ada standar warteg, Padang, restoran. Nah, kita mix dah tuh, ya kira-kira gitu kan. Kita ambil pertengahan, jangan, wah, panggil standar yang paling murah, warteg gitu ya. Gitu, nggak boleh seperti itu. Atau yang paling tinggi, nggak juga. Ausat aja, gitu ya, ausat. Ya Padang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang kan biasa kita makan kadang-kadang tahu tempe doang, kadang-kadang ikan laut doang, atau mungkin juga ikan asin saja dengan sambal terasi, atau mungkin sekali-kali kita makan daging ya. Jadi standarnya jangan dagingnya, kan semua kadang-kadang Pak. Lebih sering yang mana Pak? Orek ya? Ya udah orek aja standarnya gitulah, min ausat ya kalau seperti itu. Tapi ada orang yang kelasnya menengah ya, mungkin ausatnya itu adalah memang makan daging ya kan. Kalau yang tingginya ikannya ikan arwana yang dimakan. Itu kabarnya itu 1 kali Sen.
Ya? Apa setiap hari gitu? Enggak, 10 orang aja kasih makan 10 sekali. orang 1 kali. 1 kali. Oh, kecil nah 10 orang. Tapi Padahal kayak 10 bungkus baru berapa? ya nggak memberat. Pokoknya tadi ausat ya, ausat. Ausat ukurannya Pak, bukan yang kamu makan, tapi yang kamu berikan ke keluarga. Bapak merantau, makanya orang Padang melulu, ya kan? Istrinya di sana makan pakai apa? Loh ya kan, tadi kan ukurannya apa? Pertengahan yang kamu berikan pada keluarga, bukan yang bapak makan mah makanya tempat wak melulu, wak rum. Bikin sumpahnya sekali, kalau bikinnya sumpahnya berapa kali? Ya tadi sekali, ukuran sekali. Ya satu aiman tadi ya. Yang kedua pilihannya adalah apa Pak? Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian ya, jadi bisa Pak, nggak disebutkan pakaian baru loh Pak, jadi pokoknya pakaian aja. Jadi 10 orang kita kasih pakaian yang bekas mau yang baru, yang layak, yang layak ya. Ya yang penting tadi layak itu ukuran kita juga seneng, bagus gitu ya, pantes pakai ke masjid ya kan, seperti itu. Jadi nggak usah dipertanyakan ini pakaiannya lengkap, ada dalaman segala, nggak usah, pokoknya pakaian aja gitu ya, seperti itu. Kalau ditanyakan gitu nanti tambah repot, iya kan? Nanti ada macam-macamnya lagi kan, ada kaos kutang, ada kaos kaki, ada sepatu, ya nggak usah baju. Pokoknya pakaian aja ya. Udah ada belum di Jawa kayak gini Rep? Di Jawa udah ada. Nah, jadi nggak main-main ini. Mungkin sumpahnya atau ada bahkan pelanggaran tapi nggak menembus kafarat, ya kan? Nah, kalau dilanggar pakai kafarat berarti kan dosa. Atau mungkin dia memang bertahankan apa sumpahnya gitu ya. Tapi kalau untuk ukurannya berbuat baik, nah itu. Kalau bisa aja jangan ya. Jadi nggak boleh tadi kan. Kemudian au tahriru raqabah, yang ketiga ya. Pilihan ketiga apa Pak? Atau memerdekakan budak ya, memerdekakan budak. Pasti ini lebih berat lagi ya. Dan hari ini tidak ada perbudakan. Jadi ukurannya ya pada zaman Nabi pada waktu itu, zaman di mana masih ada perbudakan, zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masih ada perbudakan. Perbudakan kan habis pada zaman Umar bin Abdul Aziz ya. Nah itu ya. Artinya mungkin orang-orang kaya yang melakukan pelanggaran bisa jadi Pak, dia akan tempuh yang terbaik karena dia mampu. Walaupun budak itu harganya mungkin ratusan juta. Budak pasti mahal loh Pak. Kebo aja mahal apalagi orang. Loh iya kan? Loh kebo aja kan mahal, apalagi orang. Ya kan? Mahal pasti. Apalagi kalau budaknya apa? Memang budaknya kuat badannya, ya kan? Badannya kuat, tenaganya kuat ya, kerjanya getol ya, pasti mahal. Itu ya. Jadi mereka budak. Ini yang ketiga. Jadi bisa jadi seperti itu. Famalam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapatkan, Pak, nggak mendapatkan ngasih makan. Kalau walanya yajid maksudnya nggak dapetin budak. Ya, atau mungkin juga Pak dia punya uang, punya makan untuk ngasih 10 orang miskin, tapi ternyata nyari orang miskin juga tidak dapat. Dia punya pakaian 10 lembar, tapi nyari orang miskin tidak ada yang dikasih pakaian. Dia bisa jadi orang yang paling miskin. Loh, kan pernah terjadi kan zaman Nabi kan? Pernah terjadi kan Pak? Kafarat apa? Kafarat hubungan badan di bulan puasa. Harus ngasih makan 60 orang miskin, Pak. 60. Pertama suruh puasa 2 bulan berturut-turut, Pak. Orang sebulan aja dia nggak sanggup ya, apalagi 2 bulan. Nggak sanggup. Nah, ya Rasulullah kalau gitu ngasih makan 60 orang miskin. Nggak punya. Nabi bertanggung jawab, udah nih kamu bagiin, kasih sama Nabi. Ukuran untuk 10 kotak lah gitu ya Pak, 10 tentengan. Begitu saya, nggak ada orang miskin. Yang paling miskin saya. Ya sudah buat kamu katanya. Buat kamu. Tapi ini nggak seperti itu Pak. Kalau nggak dapat orang miskin, nggak ada budak, maka fasyamu salah satu ayam, maka berpuasa 3 hari. Kalau para mufasir menyebutkan 3 hari berturut-turut. Seperti halnya tadi puasa apa? Kafarat hubungan badan di siang hari kan berturut-turut Pak, nggak boleh dicicil.
nggak boleh cicil ya, harus berturut-turut. Nah ini para ulama ya artinya menafsirkan salah satu ayam ini berturut-turut 3 hari. Apa tuh? Waktu bulan puasa. Bukan. Enggak, pas hari. Ini kan kapan saja. Ini kafarat aiman tadi kan. Kalau di bulan-bulan kayak gini, sama juga. Ya kagak lah. Maksudnya ini kan puasa 3 hari berturut-turut itu untuk kafaratnya orang yang melanggar sumpah ya, melanggar sumpah ya. Untuk melanggar sumpah tadi. Dan suami istri dari puasa. Nah itu lain lagi. Nah, kalau itu puasanya 60 hari. Gimana? Batalnya ulang lagi, betul. Oh, satu lagi, 0 lagi. Jadi kayak minum obat TBC. Iya. Ustaz, berarti kalau misalnya kita memilih untuk saum 3 hari, padahal ada anak tadi, Ya, orang miskin. boleh nggak kita milihnya yang itu saum 3 hari? Sebenarnya kalau dilihat urutannya berarti dari ngasih makan dulu. Kalau ngasih makan berarti ada manfaat untuk orang lain ya. Loh iya kan? Pakaian juga ada manfaat orang lain. Jadi itulah Islam. Jadi kafarat itu denda-denda itu ada maslahat ya kan? Ada kan? Ada maslahat buat orang lain. Ada maslahat orang lain itu ya. Itu aja ya. Karena ayat seperti ini kita prioritasnya yang itu. Kecuali kali saum Ramadan tadi, memang prioritasnya apa? Puasa. Tapi memang suatu yang nggak mungkin dia yang sanggup ya. Nggak mungkin dia sanggup 3 bulan. Nah itu sama dengan orang yang di Quran Pak membunuh orang beriman tanpa sengaja. Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut plus dengan apa? Menyantuni keluarga si korban. Seperti apa itu Ustaz itu Karena nggak membunuhnya? sengaja itu. Yang bunuh nggak ya seperti nabrak orang mati ya kan? Termasuk itu? Ya termasuk. Waduh. Ya, termasuk. Kan nggak sengaja. Dia nggak sengaja. Tidak nggak sengaja ya. Justru yang nggak sengaja, yang sengaja malah lain lagi. Yang sengaja lain lagi hukumnya. Waduh. Nanti kita bahas ya Pak. Jangan bawa mobil aja deh. Ya nggak seperti itu Ya kan. nggak bawa mobil aja. Tahu-tahu kita jalan ke tendang. Oh binatang ya enggak ya. Ini mak bunuh orang beriman. Orang beriman. Walaupun orang beriman itu memang ketika itu ada di pihak musuh. Karena memang ditugasi untuk menyelinap. Kita sebagai orang beriman melepas senjata kena. Termasuk itu Pak. Enggak sengaja. Itu kan ada hak dia nanti kan hak keluarganya kan untuk mendapatkan apa? Santunan. Jadi bukan kisos karena enggak sengaja itu. Kenapa? Loh iya, kisos tadi kan. Kalau sengaja berarti ada memang kalau ada pembunuhan ada 3 hak. Pertama hak Allah, dia harus tobat. Yang kedua hak keluarga yang dibunuh. Apa maunya? Kisos atau menuntut apa? Menuntut apa Pak? Jidyah. Ya. Jidyah itu dia minta apa misalnya? Oh saya minta ini anak-anaknya sekolahkan sampai sarjana semua. Nah seperti itu. Atau dia minta uang sekian. Nah bisa. 2 pilihan. Itu hak keluarga yang dibunuh. Yang ketiga hak yang dibunuh. Nah ini belum selesai. Udah mati orangnya. Jadi masih ada peradilan nanti di akhirat. Loh iya. Seperti itu. Loh iya kan? Nggak main-main membunuh dengan sengaja tuh ya Pak. Gitu. Main-main. Seperti itu. Ya? Tetap ada sanksi, ada menghilangkan nyawa tuh ada tetap, gitu ya. Nembaknya dalam tugas apa lagi mabok? Lain lagi itu mah. Ya. Kalau tugas memang harus dengan cara seperti itu, ya kan? Dia bajingan misalnya kan, memang. Ya kan? Lain lagi ceritanya, ya kan? Sama dengan perang ya kan Pak? Ya sama dengan perang itu Pak. Sama dengan perang ya, beda. Jadi tadi ya, lanjut. Udah ini ya. Dzalika kafaratu itulah kafarat ya, kafarat ini tebusan ya Pak. Tebusan aimanikum akan aiman kalian, karena sumpah kalian idza halaftum apabila kalian bersumpah. Jadi kalau nggak sumpah, nggak demi Allah tidak ya Pak? Ya, tidak. Jadi tadi demi Allah saya berjanji tadi ya.
Wahfadzu, dan jagalah aymanakum, akan sumpah-sumpah kalian. Ada yang menyebutkan di sini termasuk apa Pak? Nazar-nazar ya, nazar-nazar. Beda ya saya. Ada yang menyebutkan seperti itu ya. Karena nazar kan sesuatu yang tidak wajib jadi wajib. Sampai kapanpun sebelum ditunaikan harus wajib tunaikan. Termasuk ya aiman ini. Termasuk ada yang menyebutkan bagian aiman ada. Kadzalika, seperti itulah yubayyinullah, Allah menjelaskan lakum buat kalian ayatihi, akan ayat-ayatnya, la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi intinya Pak, kita tidak boleh sembarangan atau banyak bersumpah, gampangin sumpah. Ya, jadi orang yang gampang bersumpah apa-apa demi Allah, lama-lama dia mudah juga untuk sumpah palsu. Maka ada larangan kita untuk ngikutin orang yang gampang bersumpah. Surat Al-Qalam ayat 10 ya. Ini 2 Isa ya. Udah Isa kan? Sebentar lagi ya, boleh buka dah kalau gitu ya. Surat Al-Qalam ayat 10. Ya. Habis Al-Muluk aja, Pak. Habis Al-Muluk. Wes Al-Muluk. Wes Tabarok. Ayat 10 Al-Qalam. Jadi orang yang gampang bersumpah biasanya nanti dia sampai kebablasan, sampai dia berani apa Pak? Sumpah palsu pun dilakukan. Ya. Pada awalnya mungkin untuk apa? Menguatkan kepercayaan, ya kan? Termasuk para pedagang biasanya yang gampang sumpah itu, ya dagang itu. Demi Allah, saya modalnya sekian, nggak usah sumpah-sumpah kayak gitu. Ya, ayat 10 ya. Ayo wala tuti, pendek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti kulla halafim mahin, dan jangan kamu taati tiap-tiap halafin, orang yang gampang bersumpah, mahin lagi apa? Mengejek ya. Jadi kita nggak boleh mengikuti, mentaati orang yang gampang bersumpah. Walaupun sumpahnya pakai apa tadi Pak? Quran di atas kepala gitu ya. Cukup sampai sini aja dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan ayat yang ke-225 nya belum ya. Terima kasih. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.